Rasa syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika sudah itu bisa bertobat, Tuhan bisa banyak ampuni aku. Bahkan kalau buat panggil Tuhan tidak takut, pasti saat itu justru nanti jatuh. Pengajaran Kitab Wahyu terkini. Shalom. Fellowship Jakarta 25 Januari 2023. Kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada tahun-tahun ini saya mencanangkan satu gerakan penyucian dan pendamaian sebagaimana telah diamanatkan di dalam kegerakan Kitab Wahyu, bahwa sebelum saudara nanti layak untuk mengalami peristiwa-peristiwa dahsyat dan besar di akhir zaman, saudara disucikan dulu, dikuduskan dulu, supaya saudara pertama itu terbebas dari berbagai macam sakit penyakit. Kemudian yang kedua, saudara itu supaya terbebas dari berbagai macam himpitan dunia. Dan yang selanjutnya, supaya saudara terhindar dari bencana-bencana yang terjadi di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu tabernakel tubuh manusia menuju kesempurnaan. Ini sebetulnya saya ambil di dalam Kitab Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga. Penyucian, pendamaian tubuh kita, supaya tubuh kita itu sehat, supaya tubuh kita itu diberkati Tuhan, bahkan menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus. Saudara, memberantas penyakit jasmani maupun rohani jemaat-jemaat di akhir zaman. Badan saudara seperti pernah saya sampaikan, tubuh kita itu adalah bait suci. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah bahwa tubuhmu itu bait suci Allah? Artinya tubuhmu itu tabernakelnya Tuhan. Nah, konsekuensinya apabila dosa itu menyusup, maka dosa itu akan beroperasi seperti halnya bisa beracun dari binatang berbisa. Beroperasi pada dimensi keempat, beroperasi secara gaib, menciptakan kerusakan di dalam tubuh maupun berbagai macam sakit penyakit. Sudah, jadi kalau dosa itu menyusup dalam diri saudara, itu awal terbukanya pintu sakit penyakit. Sudah, jadi jangan berikan peluang kepada dosa untuk menguasai tubuh saudara. Kalau tubuh saudara ingin sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini, Tuhan mempersiapkan orang-orang yang nanti akan harpazo. Harpazo itu langsung receh, dibawa lari kepada Allah dan ketatannya di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Minimal itu jemaat yang diungsikan atau theogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Tentunya untuk mencapai kriteria tersebut, saudara ini harus sehat pertama-tama. Kemudian saudara juga harus nanti terhindar dari bencana-bencana akhir zaman. Kemarin saja ada gempa lagi ya, saudaraku, di mana? Di Cianjur ya. Ya, gempa kalau kecil tidak apa-apa, tapi kalau besar itu menakutkan juga.
Saudaraku, tapi kalau kecil ini peringatan-peringatan kecil saja. Saudara, jadi segenap lipatan-lipatan dosa yang tersembunyi dalam diri saudara itu harus disucikan kalau saudara ingin sehat. Di mana lipatan-lipatan dosa itu adalah sebetulnya sumber penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Jadi lipatan-lipatan dosa. Mungkin saya tidak bisa menunjuk satu persatu dosa saudara, tetapi saudara sendiri yang ngerti kelemahan saudara, dosa saudara, kesalahan saudara. Kalau saudara ingin sehat, perbuatan-perbuatan dosa itu harus saudara akhiri dan saudara bertobat. Saudara, sebagai orang-orang yang nanti akan diungsikan minimal, bahkan juga harpaso, kalau Tuhan memberikan kemurahan, maka ibarat seorang wanita cantik yang digambarkan dalam Wahyu pasal 12, maka tampaklah satu tanda besar di langit, seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan dan bintang. Itu yang siap untuk diungsikan, akan nanti melahirkan orang-orang yang harpaso juga, saudaraku. Saudara, ibarat orang yang dipersiapkan sedemikian cantik, saudaraku, mau dijadikan mempelai, maka kondisi jemaat saat ini itu masih memprihatinkan sekali. Sudah cantik tapi sakit. Saudaraku, namanya mau jadi pengantin malah sakit. Nah, ini apa tidak prihatin sekali, saudaraku, mau jadi pengantin kita ini di akhir zaman, tetapi kondisi rohani saudara masih sakit, badan saudara masih sakit. Bagaimana bisa ke sana? Oleh karena itu di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 Tuhan melakukan koreksi lipatan-lipatan dosa. Inilah yang saya sebut dengan masa-masa penyucian dan pendamaian. Sebetulnya saudaraku, apa sih tujuannya Tuhan itu kadangkala mengizinkan badan saudara itu sakit gitu loh, saudaraku? Apa sih sebetulnya tujuannya Tuhan itu kadangkala mengizinkan saudara digerogoti satu sakit penyakit? Supaya kita itu angkat tangan, saudara, bertobat dari dosa. Nah, kalau saudara sudah sakit nggak mau bertobat, ya sakitnya makin parah. Tetapi kalau saudara itu sakit, kemudian dengan sakit itu saudara sadar, Tuhan, begitu besar, begitu banyak dosa-dosaku, aku mohon ampun, mulai saat ini aku bertobat. Maka pada saat itu pula, saudaraku, sel-sel tubuh saudara yang mengalami sakit penyakit itu akan diubahkan menjadi sel-sel yang baik. Misalkan ada satu sel yang ganas mau berubah menjadi kanker, misalkan di serviks, misalkan di pankreas, di organ-organ dalam, mau berubah menjadi ganas, tetapi saudara bertobat dari dosa-dosa itu, Tuhan bisa ubahkan sel-sel itu menjadi baik lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tujuan Tuhan kadangkala mengizinkan seseorang itu sakit, itu supaya manusia itu angkat tangan, bertobat dari dosanya. Orang yang bertobat dari dosanya itu ketika sakit, itu sampai dia itu nggak takut lagi dengan penyakitnya. Saudaraku, orang kalau hemoroid itu apa ya namanya, ambeien basir, itu menakutkan kan kalau ke belakang. Kalau sedang mau ke belakang gitu rasanya takut banget. Saudara, kalau sudah bertobat, sudah tidak menjadi takut lagi dengan penyakit itu. Bahkan seandainya pun dipanggil Tuhan, siap, justru Tuhan sembuhkan. Saudara yang mengalami penyakit-penyakit dalam, mungkin jantung dan lain sebagainya, kanker di bagian dalam dan sebagainya, sudah ketika saudara itu angkat tangan bertobat, Tuhan, aku bertobat, sucikan dosa-dosaku, aku berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka pada saat itu langkah berat dari penyakit itu akan dihentikan oleh Tuhan, dan sel-sel tubuh saudara akan mengalami satu perubahan karakter menjadi sel-sel yang
baik, menjadi sel-sel yang sehat. Jadi kuncinya saudara itu bertobat kalau sakit. Amin. Mau? Saya saja saudaraku dikoreksi oleh Tuhan ketika melakukan pelayanan penyucian dan pendamaian ini, saudaraku, Tuhan melaksanakan koreksi kepada saya, dan Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan, saya bertobat, saya mengakui ada dosa, ada kesalahan sebagai manusia, hamba Tuhan. Musa itu juga dahsyat, tapi ada salah juga. Saudaraku, saudara apalagi. Jadi kalau saudara sakit, bertobatlah. Aku mohon ampun Tuhan, aku angkat tangan bertobat dari semua dosa-dosa, sampai saudara itu tidak takut lagi dengan penyakitmu. Kalau saudara tanpa Tuhan di dalam dosa, jantungmu itu sakit, saudara takut banget minta ampun. Malam-malam jantungnya kencang sekali, duk gitu, nggak bisa tidur. Saudara takutnya minta ampun, saudara belum bertobat, ya jelas takut, makin takut. Tetapi ketika saudara itu bisa bertobat, Tuhan, dosaku banyak, ampuni aku. Bahkan kalau Tuhan panggil pun aku tidak takut. Pada saat itulah justru nanti jantungmu itu akan mengalami satu pembaharuan dari Tuhan. Sel-sel yang semula itu dikatakan mungkin gejala jantung bocor, saudaraku, bisa diperbaiki oleh Tuhan. Tuhan yang bikin jantung, saudaraku. Tuhan yang bikin levermu, Tuhan bisa sembuhkan. Jadi itu tujuan kadang Tuhan itu mengizinkan sakit penyakit itu terjadi pada diri saudara, supaya saudara itu angkat tangan dan bertobat, tidak lagi melanjutkan perbuatan dosa-dosa masa lalu, sampai tidak takut lagi dengan sakit yang sudah derita. Dan justru dengan cara itu sakit disembuhkan, sebagai ayat awal Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Ya, dibacakan Pak Yipta. Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Matius pasal 1 Matius pasal 9 ayat 1 mulai. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah dan yang telah memberikan kuasa demikian itu kepada manusia. Amin. Saudara, jadi di sini tujuan dari Tuhan kadang mengizinkan sakit ini lumpuh digambarkan, supaya ada pertobatan, pembersihan dosa. Kalau saudara mengalami pembersihan dosa, saya itu sangat yakin sakit apapun dalam diri saudara yang kalau secara medis itu susah disembuhkan, kanker mungkin, batu ginjal mungkin, namanya orang mulai tua ya saudaraku, di dalamnya mulai ada batu-batuan. Kalau masih muda itu batu-batunya di luar, kalau sudah mulai tua itu batu-batunya mulai pindah ke dalam, saudaraku. Ya, tetapi kalau saudara percaya dengan kuasa Tuhan, lah kok memindahkan batu loh saudaraku, batu itu kecil, memindahkan gunung itu bisa. Kalau engkau memiliki iman, maka engkau bisa berkata pada gunung itu berpindahlah, apalagi memindahkan batu. Saudaraku, itu urusan kecil bagi Tuhan. Tetapi yang dikehendaki Tuhan ketika saudara sakit, ketika saudara betul-betul lemah karena kelemahan tubuh ini, saudara itu bertobat dari dosa-dosamu, dosa yang suka menggosip, mengadu domba. Saudara, itu dosa, saudaraku. Dosa seksual,
itu mengakibatkan penyakit-penyakit seksual juga, organ reproduksi rusak dan lain sebagainya. Kalau dahulu digambarkan seorang wanita yang pendarahan lama itu kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus, sembuh. Saudaraku, jadi penyakit-penyakit itu diizinkan terjadi atas orang-orang beriman supaya dia bertobat menghentikan dosa-dosanya. Saya yakin penyakit-penyakit sudah akan disembuhkan, bahkan sudah akan dibawa kepada Tuhan. Untuk minimal itu nanti diungsikan di Wahyu pasal yang ke-6, 12 ayat yang ke-6. Atau bahkan kalau sudah mampu mencapai kriteria yang ditentukan Tuhan, sudah akan berpasuk, diangkat hidup-hidup. Saudara, di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 Tuhan melakukan penyucian terhadap lipatan-lipatan dosa terhadap 7 jemaat di akhir zaman. 7 jemaat itu bukan berarti jemaat yang di Asia kecil sekarang itu, saudara, itu menunjuk kepada 7 karakter gereja di akhir zaman. Sebab yang dituju oleh surat Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu sesungguhnya kita, orang-orang di akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan pelajari penyakit-penyakit jemaat, penyakit-penyakit gereja akhir zaman, dari jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia maupun Laodikia. Itu 7 jemaat itu punya penyakit semua. Calon mempelainya Tuhan yang diharapkan Wahyu pasal 12 itu cantik, ketika Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 itu masih berjalan, itu masih penyakitan semua. Saudaraku, belakangan ini ada beberapa jemaat yang sedang sakit ya saudaraku. Jadi saya menghimbau lewat mimbar kali ini bahwa kalau sudah sakit itu bukan Tuhan benci, tapi Tuhan menghendaki pertobatan. Dan kalau sudah bertobat, penyakit apapun itu Tuhan bisa sembuhkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar sekarang penyakit-penyakit jemaat gereja akhir zaman. Ini dari kitab Wahyu pasal 2. Kita akan belajar dari jemaat Efesus dahulu. Ini yang pertama. Ini penyakit jemaat Efesus ini di dalam arti rohaninya, jemaat Efesus itu kehilangan kasih mula-mula. Kemudian jemaat Efesus itu juga saudaraku, kalau di dalam badan kita itu manifestasinya orang yang kehilangan kasih mula-mula, kasih mula-mulanya itu hilang, itu kemudian akan muncul penyakit-penyakit yang menyerang organ saluran pernafasan dan paru-paru. Saudara, ini Efesus, nanti saya terangkan lebih detail ya. Kemudian yang kedua itu jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna ini, saudaraku, secara rohani dilanda oleh roh penakut, takut berkorban, takut melayani, dan lain sebagainya. Dan efek yang terjadi di dalam tubuh manusia yang berkarakter Efesus ini, saudaraku, yang penakut, sedikit-sedikit penakut, saudaraku, itu dia akan mengalami satu sakit penyakit yang berkaitan dengan organ tubuh yang bersesuaian dengan pelita emas. Dan kalau di dalam badan kita, salah satunya adalah ginjal, saudaraku. Jadi orang yang penakut, saudaraku, itu ginjalnya rawan kena, saudaraku. Jadi saudara jangan lagi penakut ya. Ini Smyrna. Kemudian jemaat Smyrna ini juga terjebak di dalam karunia-karunia palsu ya saudaraku. Jadi sepertinya dia memiliki karunia tapi sesungguhnya tidak. Nanti saya terangkan, saudaraku. Kemudian yang ketiga, saudaraku, penyakit jemaat Pergamus. Penyakit jemaat Pergamus itu apa, saudaraku? Itu dia suka memakan makanan rohani yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang tidak benar. Saudaraku, akhirnya ditegur oleh Tuhan habis-habisan itu. Kemudian efeknya di dalam badan saudara itu apa? Rusaknya organ pencernaan.
ada kanker usus besar, kanker kolon dan lain sebagainya. Itu efek yang timbul orang-orang yang memakan makanan rohani yang tidak sehat, ajaran-ajaran palsu. Jadi di akhir zaman sudah betul-betul harus hati-hati. Ajaran-ajaran itu harus seimbang antara firman dan roh, supaya saudara sehat pencernaanmu. Jangan saudara sembarang memakan ajaran-ajaran yang tidak jelas. Nanti itu efeknya berbahaya, baik untuk kesehatan rohanimu, sudah akan ditegur Tuhan, kesehatan jasmanimu juga bahaya. Sudah bisa terkena berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan organ pencernaan. Ini teguran kepada jemaat Pergamus. Jadi saya berpesan, berhati-hati mendengarkan ajaran yang betul-betul sesuai dengan firman dan Roh Kudus, dengarkan. Tapi kalau cuma mimpi-mimpi, saudaraku, mimpi itu harus disaring. Ayat firman Tuhan dikatakan dalam satu ayat, jauhnya antara mimpi dan firman itu bagaikan, saudaraku, jerami dan gandum. Memang ada sangkut pautnya, tapi harus dipilah-pilah dulu. Mimpi dan kebenaran itu ada sangkut pautnya, tetapi harus diterjemahkan dulu. Oleh karena itu dulu Firaun itu mimpi yang menerjemahkan Yusuf, karena itu bukan arti sesungguhnya. Ada 7 ekor lembu gitu yang dimakan oleh 7 ekor lembu itu, saudaraku, itu bukan arti yang sesungguhnya, tidak seperti itu ada artinya. Jadi antara mimpi dan kebenaran itu memang ada hubungannya, tetapi harus diterjemahkan. Ini yang ketiga, penyakit jemaat Pergamus. Jadi pesannya supaya saudara itu hati-hati kalau mendengar ajaran-ajaran. Jangan sembarang ajaran itu saudara masukkan di dalam hati saudara. Itu seperti saudara sembarang makan, nanti perutmu sakit, saudara. Kemudian yang keempat, ini penyakit jemaat Tiatira. Ini adalah penyakit perzinahan, baik secara jasmani maupun rohani. Jadi kalau saya ngomong itu kadang keras ya, saya nggak takut, karena kalau ngomong kebenaran itu harus disampaikan, meskipun rasanya saya tuh sungkan mesake pada saudara. Wah, orang itu mau tak tegur, aku mesake banget, kasihan, tapi harus tetap ngomong, saudaraku. Penyakit jemaat Tiatira ini adalah penyakit perzinahan, baik jasmani maupun rohani. Dimasuki sentuhan-sentuhan palsu, histeria palsu yang mengatasnamakan Tuhan, padahal itu hanya gejolak psikis, bahkan kadang sentuhan-sentuhan dari roh lain. Saudara berada di pohon rimbun misalkan, saudaraku, saudara merinding juga ya. Tapi beda kalau saudara sedang seperti tadi, itu saudara rasanya kan beda merindingnya. Ada urapan Roh Kudus dengan ada sentuhan roh lain itu, saudaraku. Nah, kalau sentuhan roh lain itu nggak terkendali, sudah menjadi nggak sopan dan lain sebagainya. Tetapi kalau sentuhan Roh Kudus yang masuk, itu akan membuat saudara memiliki buah-buah roh. Jadi saudara juga harus hati-hati. Hati-hati, karena itu termasuk perzinahan rohani kalau sampai saudara itu dimasuki oleh roh-roh lain. Saudara disentuh oleh roh-roh lain, itu perzinahan rohani. Urapan-urapan palsu, histeria yang mengatasnamakan Tuhan, padahal itu gejolak psikis saja, bahkan kadang sentuhan-sentuhan dari roh lain. Orang yang di depan panggung penyanyi duniawi saja dangdut gitu, iso histeris, saudara, bisa histeris, bisa teriak-teriak nggak karu-karuan. Itu histeria itu seperti itu. Nah, saudara yang hidup di dalam Tuhan itu jangan sampai saudara terbawa histeria semacam itu. Saudara harus menjadi orang yang bisa menguasai diri. Nah, saudara, kalau orang terkena dosa ini, maka dampaknya itu penyakit di organ reproduksi. Nah, ini organ reproduksi itu baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki ya testis, kemudian itu prostat dan lain sebagainya. Kalau wanita ya
kanker yang di dalam itu, saudaraku, dan lain sebagainya. Itu penyakit yang timbul karena perjinan baik secara jasmani maupun rohani. Saudara bertobat kalau ingin sembuh. Kemudian, saudaraku, yang kelima, ini penyakit jemaat sardis, jemaat yang berkarakter sardis. Jadi di seluruh dunia itu jemaat itu karakternya macam-macam. Ada yang karakternya itu Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardis, dan lain sebagainya. Saudaraku, ini terjebak dalam kematian kebangkitan palsu. Nah, ibadahnya itu hanya rutinitas, seperti robot gitu loh, saudaraku, tanpa perasaan. Minggu aja kebaktian, tapi itu tanpa perasaan. Kadang ada orang seperti itu, saudara. Ini jebakan dosa dari kematian kebangkitan palsu, dosa di sardis. Kalau ibadah rutinitas seperti robot, saudara, tanpa perasaan. Ibadah itu yang ditunggu malah bukan firman Tuhan, tapi ini selesainya jam berapa? Ini selesai jam berapa kok ramu-ramu Pak Pendeta yang ngomong. Saudaraku, kadang ada ibadah itu yang seperti itu penyakit sardis. Jadi yang ditunggu itu bukan puji-pujian, bukan firman Tuhan, tapi rampung pirang menit meneh. Itu yang ditunggu. Karakter jemaat sardis itu seperti itu. Saudara, jadi ini penyakit jemaat sardis. Dan ini secara rohani menunjuk rusaknya bejana pembasuhan di dalam bait suci. Saudaraku, kemudian yang keenam, ini jemaat Philadelphia. Ini jemaat yang terbagus. Dia hampir dikatakan tidak punya penyakit, tetapi harus sabar. Dan sabar itu rasanya menyesakkan dada. Saudara, ketika dihina orang, dicela, dicaci, dan lain sebagainya, itu rasanya dada ini sesak. Saudara, difitnah orang, rasanya dada ini kadang untuk menahan ini diafragma itu terasa menekan ke atas gitu, saudaraku. Nanti saudara saya terangkan, jemaat Philadelphia ini jatuhnya di pintu tirai. Pintu tirai itu terkenanya diafragma. Jadi orang yang sabar itu kadang, saudaraku, ya itu seperti tadi, dada ini rasanya sesak. Harus sabar menghadapi keluarga, menghadapi anak, menghadapi orang. Saudaraku, itu rasanya sesak. Ini karakter jemaat Philadelphia. Dia harus bersabar menahan segala macam keinginan daging dan hawa nafsu. Dan untuk bersabar itu rasanya sesak. Diafragmanya itu seolah-olah naik, seperti tertekan asam lambung begitu. Saudara, ketika saudara itu harus sabar itu kadang begitu, wis makal banget, marah banget, pengennya marah-marah, tapi saudara harus sabar. Itu Philadelphia, saudaraku. Bisa saudara seperti itu, coba nanti. Saudara itu harusnya marah, tetapi saudara harus menahan. Itu karakter Philadelphia. Kemudian yang ketujuh, ini jemaat yang jatuhnya paling fatal, itu jemaat Laodikia. Itu pertama, jemaat ini tidak menghargai korban Kristus. Akibatnya, karena tidak pernah menghargai korban Kristus, akhirnya juga tidak pernah mengerti apa itu berkorban, dan menjadi sombong rohani, merasa sudah bisa segalanya. Efeknya dalam tubuh manusia adalah rusaknya kaki dan seluruh sendi-sendi kehidupannya. Bisa tiba-tiba kena hukuman. Kalau dalam bahasa di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga itu dimuntahkan karena suam-suam buku. Itu artinya mendapatkan bencana tiba-tiba. Sudah yang dikasih Tuhan, coba sekarang kita akan belajar tabernakel. Saudara, saya akan beritahu jatuhnya jemaat-jemaat tadi. Ditayangkan coba tabernakelnya. Iya, ini speakernya saya pakai ini ya. Ini. Oh, coba ya. Saya akan tes. Ya, saya akan terangkan ya. Jemaat Efesus ini kan tabernakel ya, saudaraku. Ini lebarnya ini 50 hasta.
Kemudian panjangnya ini 100 hasta. Nah, kalau dikalikan 5.000 hasta persegi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tabernakel, ini bait suci zaman Musa. Tetapi sekarang tabernakel itu badanmu. Saudaraku, ini ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Ini pintu gerbang sampai dengan ruang Maha Kudus. Ini dulu tabernakel, sekarang ini badanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketujuh jemaat tadi mengalami 7 kerusakan, 7 kejatuhan. Jemaat Efesus itu ini mesbah dupanya ini rusak, saudaraku. Kalau dalam badan saudara ini paru-paru, kena kanker paru-paru gitu, saudaraku. Misalnya salah satunya jatuh nggak sembuh-sembuh, itu di sini. Corona apa itu di sini nih, saudaraku. Gangguan di saluran pernapasan, hilangnya kasih mula-mula, itu mesbah dupa ini. Ini penyakit jemaat Efesus, saudaraku. Jadi jemaat Efesus jatuhnya di mesbah dupa. Dia gagal mengasihi Tuhan, dia gagal memiliki kasih mula-mula. Nanti saya terangkan lagi. Kemudian jemaat Smyrna, saudaraku, ini jatuh di pelita emas itu ini, saudaraku, atau ya pelita emas, jatuh di pelita emas. Pelita emasnya itu rusak. Nah, kalau dalam badan saudara ini ginjal, tapi selain ginjal mata juga kena pelita emas, saudaraku. Jadi ada beberapa organ tubuh. Ini Smyrna. Kemudian jemaat Pergamos itu rusak pada bagian meja roti sajian, saudaraku. Meja roti sajian itu kalau dalam badanmu apa? Pencernaan. Karena terbiasa memasukkan makanan yang tidak benar, terbiasa memasukkan makanan rohani yang salah. Ini jemaat Pergamos, akibatnya ditegur oleh Tuhan. Nanti kita baca ayatnya. Ini jatuh di meja roti sajian, ini rusak. Sudah. Kemudian jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira. Nah, ini jatuhnya di pintu kemah suci. Saudaraku, pintu kemah suci ini di dalam badan kita, dalam badan saudara, ini terkena pada organ reproduksi. Pintu kemah suci ini perbatasan antara pelataran dan ruang kudus. Tempat masuknya, saudaraku, ini kan kalau saudara mempelajari lebih dalam, kemah suci ini memiliki 5 tiang. Ini panca indera saudara. Kalau panca indera saudara itu menangkap getaran-getaran lain yang bukan dari Roh Kudus, saudara bisa mengalami hal-hal yang seperti jemaat Tiatira tadi, dia ditegur oleh Tuhan, perjinaan rohani. Jadi panca inderanya itu dipakai untuk memasukkan hal-hal yang lain. Harusnya kan untuk memasukkan firman Tuhan, memasukkan Roh Kudus, panca inderamu itu. Saudara yang dikasih itu jemaat Tiatira. Kemudian jemaat Sardis ini jatuh di bejana pembasuhan, kematian dan kebangkitan palsu. Saudaraku, ini yang saya katakan tadi, kalau kebaktian itu saudaraku ya rajin datang terus, tetapi yang dipikir itu selesainya jam berapa. Bukan mendengar firman Tuhannya, ini selesainya jam berapa lagi itu Pak Pendeta mau ngomong terus lagi. Itu gitu. Ini jemaat Sardis. Kemudian saudaraku, yang paling dalam jatuhnya ini adalah jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia ini jatuhnya di mesbah korban bakaran, jadi hampir terlempar keluar ya jemaat Laodikia ini, karena dia sombong, merasa diri sudah bisa melakukan segalanya, nggak perlu korban Kristus. Saudaraku, akhirnya dia hampir terlempar keluar.
Sudah kemudian jemaat Philadelphia, saudaraku, ini jatuhnya di pintu tirai. Jadi di sini sebentar lagi ruang Maha Kudus. Ini jemaat Philadelphia. Kalau saudara nanti kita akan baca bersama-sama. Jadi saudaraku, ketujuh jemaat Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ini jemaat yang sudah ada di dalam bait suci. Artinya Tuhan di akhir zaman itu menyucikan orang-orang yang sudah percaya. Saudara semua, makanya ada tertulis bahwa penghakiman itu dimulai dari dalam bait Allah. Kalau ada saudara yang sakit, sudah dikoreksi entah organ tubuh bagian mana, bagian pernapasan muka, bagian ginjal muka, bagian pencernaan muka, atau mungkin bagian alat reproduksimu yang mengalami sakit penyakit, atau mungkin saudara saraf-sarafmu mengalami kelemahan, kelumpuhan. Saudara harus mau dikoreksi supaya saudara sembuh, supaya saudara bisa dibawa menjadi mempelai seperti Wahyu pasal 12. Oleh karena itu dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 Tuhan melakukan penyucian dan pendamaian. Karena gereja saat ini, jemaat-jemaat saat ini sudah besar, sudah cantik, pengennya wis nikah tapi masih penyakitan loh saudaraku, masih banyak penyakitnya saudaraku. Dan saya beritahu saudara, nggak ada ketujuh jemaat itu yang jatuh di pelataran, nggak ada ya saudaraku. Kalau jatuh di pelataran itu orang yang sukanya memperdebatkan nama Yesus, itu pelataran saudaraku. Ribut masalah Tuhan Yesus itu Yesua HaMasiah, begini-begini macam-macam itu saudara, harus begini, harus saya menyebut Allah nggak boleh, katanya nanti Pak Peter tertinggal. Ya kita delok aja saudaraku. Allah itu pergeseran bahasa dari Elohim saudaraku, kemudian lama-lama bergeser ke daerah Arab jadi Allah, diserat dalam bahasa Indonesia. Ya Allah Bapa di surga. Saudara, kita nggak salah, nama Tuhan itu banyak. Saudaraku, akhirnya kalau saudara membaca di Wahyu pasal 19, Tuhan itu datang membawa banyak nama. Bisa saudara cek di Wahyu pasal 19. Dia namanya adalah yang adil, yang benar, yang setia, Raja di atas segala raja. Dan ada satu nama lagi yang merupakan nama raja. Tuhan Yesus itu namanya banyak. Saudara juga namanya banyak kan? Sejak kecil mungkin ada namanya Ciplu, kecilnya itu namanya. Sesudah besar namanya Susana Ciplu. Saudaraku, gitu. Saya juga gitu. Pak Pendeta Peter itu kecilnya itu namanya Keli. Jadi kalau orang mengenal saya itu dulu itu Mas Keli gitu. Orang Jawa itu panggilannya kalau masih kecil ganteng gitu Keli. Saudaraku. Saya bukan berarti ini ya. Jadi saya itu dipanggil dengan Keli juga mau loh saudaraku. Orang di kampung saya nyebut Pak Keli, hai apa kabar? Saya juga mau. Hai, saya datang. Teman SMA saya itu nyebut saya beda lagi, karena saya itu agak lucu mungkin. Saya itu disebut Om Ogut. Padahal nggak ada apa namanya. Ogut itu bahasa mana ya? Jakarta. Betawi. Padahal saya orang Jawa. Mungkin waktu itu ada pelawak namanya Ogut itu ya. Jadi karena saya agak lucu jadi disebut Om Ogut. Padahal saya bukan Om Ogut. Sudah nama saya banyak. Sampai sekarang teman-teman SMA itu kalau ketemu saya, Om Ogut gitu. Enggak apa-apa, saya tetap datang. Lah Tuhan, saudaraku, Tuhan itu dikenal di Cina, Tuhan dikenal di pedalaman Afrika, Tuhan dikenal di mana-mana, mengalami pergeseran nama. Saudaraku, yang dimaksud ya Tuhan pencipta langit dan bumi, dan tentunya yang bersumber kepada Alkitab ya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, nah orang yang sering berdebat sama Tuhan itu jatuhnya malah di pelataran ini, saudaraku. Sedikit lagi malah keluar. Saudaraku, makanya saudara jangan berdebat masalah itu ya. Itu masalah pintu gerbang. Di sini ini
ada 4 tiang pintu gerbang. Tuhan Yesus sebagai Raja, Tuhan Yesus sebagai hamba, Tuhan Yesus sebagai anak manusia, dan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Itu ditampilkan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini pintu gerbang ini. Jadi Tuhan Yesus namanya memang banyak. Saudara saja namanya banyak toh. Bener toh? Saudara coba ingat sendiri. Nama Indonesiamu siapa? Nama Chinese-mu siapa? Banyak namanya, saudaraku. Dan saudara kalau dipanggil tentunya mau. Nggak akan kemudian, aku nggak mau dipanggil itu. Saudaraku, jadi kita harus mengerti bahwa di akhir zaman ini Tuhan melakukan penyucian dan pendamaian terhadap orang-orang percaya yang imannya itu sudah masuk, tidak hanya sekedar percaya saja. Saudaraku, 7 jemaat tadi Efesus jatuh di mezbah dupa, Smyrna jatuh di pelita emas, Pergamus jatuh di meja roti sajian, Tiatira jatuh di pintu kemah, Sardis jatuh di kolam pembasuhan, bejana pembasuhan. Kemudian Philadelphia jatuh di pintu tirai. Di sini jatuhnya saudara-saudaraku. Jemaat Philadelphia itu aman, jatuh sedikit masih di mezbah dupa, saudaraku. Aman ya, saudaraku. Kemudian saudaraku, yang paling buruk itu jemaat Laodikia, tapi itu pun diprogram Tuhan supaya dibetulin, bukan jemaat Laodikia itu ditinggal. Nanti enggak gitu, saudaraku. Semua 7 jemaat itu nanti diberi kesempatan untuk harpaso atau paling tidak diungsikan. Jadi ke-7 jemaat itu mengalami 7 penyucian. Mezbah dupa, pelita emas, terus meja roti sajian, pintu kemah, kemudian bejana pembasuhan, kemudian mezbah korban bakaran, dan pintu tirai. 7 penyucian. Dan itu penyakitnya macam-macam. Saudaraku, kita akan membaca sekarang ayatnya ya. Saudaraku, saudara sudah mengerti sekarang gambarannya. Itu tabernakel, itu badanmu. Saudaraku, tidak tahukah bahwa kamu adalah bait suci Allah dan roh Allah tinggal di dalamnya? Saudara, jadi selalu ingat kalau ngomong ini, kalau saudara itu roh, ditinggali roh Allah, saudara itu istananya Tuhan. Itu dahsyat, saudaraku. Istananya Pak Sri Sultan aja itu dahsyat. Kereta kencananya ada, pasukannya itu, meskipun pasukan Jawa itu, saudaraku, yang pakai ini barisnya itu, saudaraku, teng itu, saudaraku, keren, saudaraku. Apalagi pas pampres Pak Presiden, saudaraku, istananya Presiden tentu lebih dahsyat. Nah, saudara, istananya Roh Kudus, saudara, akan lebih dahsyat. Suatu ketika kalau saudara mengikuti kegerakan ini, saudara akan dibawa oleh Tuhan itu harpaso. Itu dahsyatnya, saudaraku, terbang, saudaraku. Terbang itu luar biasa. Oleh karena itu, saudara harus melalui proses penyucian pendamaian. Ya, ini. Sekarang kita akan membaca ayatnya. Ini penyucian pendamaian kepada jemaat di Efesus dahulu. Ini nanti kalau selesai hari ini ya saya selesaikan 7 jemaat ini. Kalau saudara sudah nanya-nanya, wah ini jam piro kok mungkin saya ya sungkan, tapi ya kita baca saja. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ini yang jatuh di sini. Ini namanya mezbah dupa. Ini jemaat Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kepada jemaat di Efesus. Ya, terus Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Terus, Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. amin. Saudaraku, ini teguran kepada jemaat di Efesus. Jadi jemaat di Efesus ini mengalami kehilangan kasih mula-mula. Artinya dia mulai hambar kasihnya itu. Kalau kasihnya itu mulai hambar kepada sesama, nggak peduli, cuek. Nah, kalau kasih kepada Tuhan itu mulai hambar, saudaraku, ya nasibnya seperti Efesus ini, saudaraku. Dan jatuhnya itu ada di mezbah dupa. Kasihmu kepada Tuhan mulai hambar, saudaraku, nanti yang kena itu paru-paru. Saudaraku, sudah pergi kemana sedikit aja, saudaraku, kena corona, gampang banget. Ya, puji Tuhan ya, saudaraku, saya itu selama wabah sampai sekarang itu karena Tuhan, bukan karena saya. Saya nggak pernah tersentuh oleh hal itu. Saudaraku, ini karena Tuhan, bukan karena saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Efesus ini kehilangan kasih mula-mula. Kasihnya itu hambar kepada keluarganya, kepada Tuhan itu sudah hambar, saudaraku. Maka yang mudah terserang penyakit itu adalah paru-paru, organ pernapasan, saudaraku. Dan itu ada banyak sekali. Saya bukan dokter spesialis paru, dan saya beritahu saudara, tokoh akhir zaman, salah satu bintang yang merupakan malaikat sidang jemaat di Efesus, guru yang pertama, tokoh pertama itu, dia pakar di dalam membangun mezbah dupa. Makanya nanti tokoh akhir zaman ini dia sembahyangnya kuat. Saudaraku, suatu ketika saya ketemu sama Om Ishak Leo ya di Surabaya. Beliau sudah tua sekali. Saya secara darah daging tidak ada hubungan dengan beliau, tapi suatu ketika saya itu pernah disuruh masuk ke kamar beliau, ditumpangi berkat sulung, saudaraku, berkat anak sulung. Saya tidak tahu kenapa sampai seperti itu, saudara. Kemudian dia berpesan, kalau kamu ingin dipakai Tuhan sembahyang yang lama seperti Om ini pagi sembahyang 2 jam, siang 2 jam, malam 2 jam, jadi 6 jam. Ya, sampai saat ini saya masih berat untuk bisa seperti itu ya, saudaraku. 6 jam itu seperempatnya hari, saudara, kita bersama Tuhan. Ya, kalau bisa memang dahsyat nanti, saudaraku. Saudara juga usahakan ya, kalau saudara nggak usah 6 jam, 1 jam saja. Seperti kata Tuhan Yesus, tidak sanggupkah kamu berjaga 1 jam saja? Sudah 1 jam saja tidak apa-apa, tapi yang rutin, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi malaikat sidang jemaat di Efesus itu nanti keahliannya dia membangun mezbah dupa. Dia juga punya keahlian laksana dokter spesialis paru, menyembuhkan sakit penyakit jemaat yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Dan ini hamba Tuhan itu sudah ada sekarang, saudaraku, sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kita tinggal menunggu pelantikannya supaya di dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi semuanya ini ada ada urut-urutannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudara jangan sampai kasih mula-mulamu itu hambar kepada keluarga, apalagi kepada Tuhan. Kalau saudara hambar kasihmu, datang ke ibadah itu pokoknya karena hambar, suasana hambar itu tentunya nggak enak ya, saudaraku. Saudara jangan hambar. Nanti kalau saudara hambar, nanti yang rawan terkena penyakit itu adalah organ pernapasan. Saudara, kemudian yang kedua, ini penyakit jemaat di Smyrna, ini yang dilanda roh penakut, kemudian tadi disusupi dengan saudaraku
gejolak-gejolak palsu, saudaraku. Saudaraku, ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Saya juga akan memberitahu saudara, kalau malaikat sidang jemaat di Smyrna, tokoh kedua, bintang kedua dari tokoh akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan itu, dia keahliannya adalah membangun pelita emas. Saudaraku, karunianya nanti dahsyat, karunia kesembuhan dan lain sebagainya. Sudah kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11, Pak Yipta. Kepada jemaat di Smyrna, Ya. dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang dari awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Janganlah takut. Tuhan bilang jangan takut itu karena tentunya dia takut. Terus Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan boleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Saudaraku, jadi jemaat Smyrna ini dia jatuhnya di pelita emas ini, saudaraku. Dan kalau di dalam diri saudara ini itu ada pada perasaan takut, di mana saudara takut melakukan segala sesuatu, takut berkorban. Wah, nanti naik berkorban tuh aku malah tambah miskin, jangan-jangan. Oh tidak, saudaraku. Raja Daud itu makin berkorban makin kaya, saudaraku. Dan nggak pernah ada ceritanya orang yang berkorban untuk Tuhan itu jadi miskin, itu nggak pernah ada ceritanya itu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi jemaat Smyrna ini dilanda roh ketakutan, takut berkorban, takut melayani, saudaraku. Mau kebagian sedikit, wah hujan nanti masuk angin. Ya kalau sudah ada iman seperti itu, masuk angin beneran nanti pulangnya, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi roh penakut ini harus saudara perangi. Sakit sedikit, wah ini jantung kok, di dada kok rasanya ada cengkring-cengkring dikit, jangan-jangan ini sakit parah. Saudara langsung ke dokter spesialis. Saudara mungkin di di scan apa-apa. Ya kalau namanya manusia di scan itu tentu ada kelemahan, saudaraku, nanti malah ketemu sama dokter malah suruh operasi. Kadang itu ya itu ada bagusnya juga. Bukan saya itu anti dokter, itu bukan. Dokter itu sangat baik menolong kita dalam berbagai hal, dalam hal yang kita tidak tahu, obat-obat yang kita tidak ngerti. Tapi kalau sebisa mungkin, saudaraku, itu hindarilah penyakit, bukan hindari dokter, saudaraku. Itu yang betul ya, saudaraku. Jadi jemaat Smyrna ini dilanda roh penakut, sebentar-sebentar takut, tengah malam takut, saudaraku. Nggak ada alasan tiba-tiba takut. Saudaraku yang dikasihkan, dan efek yang terjadi kalau orang mengalami dosa penakut ini di dalam bagian tubuhnya ini, ginjalnya sering kena, saudaraku, bermasalah di ginjal. Saya itu ada beberapa kali mendoakan orang yang cuci darah karena sakit ginjal ya, saudaraku. Tapi kadang kalau saya harus ngomong seperti ini, saya itu nggak tega. Jadi yang mendengar lewat khotbah firman Tuhan saat ini kiranya bisa menjadi mengerti, jangan penakut lagi, saudaraku. Dan satu rahasia lagi, malaikat sidang yang kedua, bintang yang kedua yang ditunjukkan oleh Tuhan di Wahyu pasal 1 ayat 16. Malaikat sidang di Smyrna itu mahir di dalam membangun pelita emas. Jadi dia penuh karunia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku, satu lagi perlu saya terangkan, jemaat Smyrna ini selain penakut, nah penakut itu juga merupakan dosa yang daftar pertama orang tidak masuk langit baru bumi baru ya, saudaraku, Yerusalem baru, penakut. Jadi penakut stresan itu enggak masuk, saudaraku. Jadi saudara itu harus pemberani, seperti Petrus itu, saudaraku, disuruh Tuhan Yesus, ayo kamu jalan.
di atas laut. Wah, itu kalau manusia biasa itu nggak berani, tapi kalau yang suruh sudah Tuhan ya Petrus tuh bukan konyol ya, ini karena yang nyuruh Tuhan, ya berani saudaraku. Saya memberitakan kegerakan kitab Wahyu ini juga seperti itu saudaraku. Ayo beritakan kegerakan kitab Wahyu. Waktunya sudah dekat. Tuhan, siapakah aku ini? Mulanya begitu saudaraku. Tapi ya sudah, karena Tuhan yang suruh saya maju. Saudaraku, dan kalau saya seperti mau tenggelam, Tuhan yang naikkan lagi tangannya saudaraku. Kamu kurang percaya kadang itu gitu saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan, jemaat Smyrna itu saudaraku juga dilanda selain penakut, dia dilanda dosa karunia palsu, bahkan buah-buah dan karunia yang palsu. Saudaraku, kita akan membaca karunia yang benar. Saudaraku, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus 12 ya. Ayat 7 sampai 11. Ini karunia yang benar. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. ayat 7 sampai dengan 11. Ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Iya, jadi kalau saudara diberikan pernyataan roh itu untuk kepentingan bersama. Terus, Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. iya. Terus, Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, Iya. dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. iya. Terus, Kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk memberikan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, iya. dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Iya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang sama dan roh yang satu, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Saudara, jadi ini karunia yang benar. Saudara bisa catat ya. Jadi kalau karunia Roh Kudus yang benar itu seperti ini, saudaraku. Kalau sudah hitung itu ada 9 karunia Roh Kudus, saudaraku. Berbagai macam karunia-karunia. Jadi jangan sembarang sesuatu yang kelihatan aneh, menarik, saudara tertarik, saudaraku. Tetapi yang sesuai dengan firman ini, saudara harus tertarik. Saudaraku, kemudian yang ketiga, saya akan lanjutkan saja. Ini penyakit jemaat di Pergamus, saudaraku. Jemaat di Pergamus ini jatuhnya di sini, di meja roti sajian. Kalau dalam badan saudara ini terkena kepada lambung dan pencernaan. Nah, arti rohaninya ini adalah jemaat Pergamus ini kesukaannya itu memakan rohani yang tidak sehat, sembarang ajaran-ajaran palsu. Saudaraku, jadi ajaran-ajaran palsu didengerin, saudaraku. Itu nanti membuat saudara itu wetemu malah loro, saudaraku. Sakit jadi mulas. Kalau saudara mendengarkan ajaran-ajaran yang nggak benar, filsafat dunia, apalagi pengetahuan yang nggak benar, saudaraku, saudara masukkan di dalam hati, nanti efeknya, ini saya juga sungkan ya saudara, karena saudara kan sering melihat pemberitaan yang lain. Ya, saudara harus bisa memilah-milah dengan bijak, ya saudaraku, supaya saudara memiliki meja roti sajian yang tepat, memiliki pengetahuan 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu itu dengan benar, seimbang dengan Roh Kudus. Jangan sedikit-sedikit karena penglihatan. Orang dasar firman, saudaraku, ujuk-ujuk itu penglihatan. Sekarang tuh banyak gitu, saudaraku. Dan itu viewernya itu banyak banget. Saya itu kadang prihatin. Nah, saya, saudaraku, menyampaikan pemberitaan yang detail seperti ini lewat firman dan Roh Kudus, lewat pewahyuan, saudaraku. Viewernya itu ribuan, kadang puluhan ribu, saudaraku. Tapi kalau yang langsung, saudaraku, kayak gitu, penglihatan tanpa dasar dan lain sebagainya itu
langsung banyak banget. Prihatin saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu penyakit akhir zaman, memakan makanan rohani yang tidak sehat, ajaran-ajaran palsu, gugon Tuhan kalau bahasa Jawanya. Efeknya di dalam badan manusia itu pencernaanmu akan rusak. Efeknya kena kanker di pencernaan. Jadi efeknya rusaknya organ pencernaan. Ini adalah rusaknya bait Allah pada bagian meja roti sajian. Saudara, saya memberitahu saudara, bintang yang ketiga, tokoh ketiga dari yang disebut ketujuh bintang itu, dia keahliannya adalah membangun meja roti sajian. Jadi dia pintar firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu itu betul-betul runtut, nggak bisa ditipu dengan penglihatan palsu, saudara. Karena segala sesuatu yang dari Tuhan itu akan selaras, seiring, sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sudah, jadi malaikat sidang yang ketiga ini memiliki keahlian membangun meja roti sajian. Kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan, mempersembahkan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapakah bertelinga, hendaklah ia membenarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi itu makanan yang benar, saudara. Terus, dan aku akan mengaruniakan kepadanya baju putih yang di atasnya bertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Saudaraku, ini jemaat di Pergamus. Jadi jemaat di Pergamus itu memiliki kesalahan, dia suka mendengar ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai dengan firman dan Roh Kudus, dan itu efeknya merusak sistem pencernaan secara jasmani. Bisa kena kanker lambung, kanker usus besar, saudaraku. Kalau orang kena kanker usus besar itu ya beraknya ya darah tadi, saudaraku. Wah, kalau gitu. Tapi saudaraku, kalau bertobat ya sembuh loh, saudaraku. Jangan kemudian kecil hati, saudaraku. Kalau bertobat sembuh. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus itu kalau bertobat disembuhkan. Roh-roh yang membuat sel-sel itu ganas itu diubah. Sel-selnya itu menjadi sel-sel yang baik dan jinak lagi terkendali. Saudara, jadi pesan yang ketiga, saudara hendaknya jangan suka memakan sembarangan makanan. Ini ya secara jasmaninya begitu. Kemudian secara rohani, saudara jangan suka memakan ajaran-ajaran yang sembarangan juga. Itu pencernaan rohanimu akan rusak. Saudara akan sangat mudah mengalami gangguan pada pencernaan. Dan kalau ada yang mengalami gangguan dalam pencernaan, bertobatlah, Tuhan bisa sembuhkan. Saudara, kalau saya mendoakan orang ya, ini saya tuh kadang nggak perlu teriak-teriak keras ya, saudaraku. Dalam nama Yesus, iblis ambil melotot. Enggak, saudara. Iblis itu kepada orang yang penuh Roh Kudus itu, saudaraku, nggak perlu bentak loh, saudaraku. Dosamu sudah diampuni, sembuh. Saudaraku, seperti itu. Jadi saya itu menghindari hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, seperti itu gejolak-gejolak palsu seperti itu. Saya menghindari hal-hal seperti itu, saudaraku, supaya kita berada di dalam jalur kebenaran, saudaraku.
betul-betul menghindari hal-hal yang bersifat seolah-olah itu euforia, ya saudaraku. Saya tidak mau seperti itu. Orang yang penuh Roh Kudus itu seperti Tuhan Yesus gitu, saudaraku. Ya, Tuhan itu ada kalanya membentak, saudaraku. Membentak itu bukan karena iblis nggak takut kalau nggak dibentak. Iblis itu disuruh sedikit sama Tuhan juga pergi, saudaraku. Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, ini penyakit jemaat Pergamus. Kemudian, saudaraku, kita akan lanjut kepada penyakit jemaat Tiatira. Ini perzinahan. Jatuh di dalam dosa perzinahan, baik secara jasmani atau rohani. Secara jasmani, saudara tentunya sudah ngerti orang yang berzina itu seperti apa. Kalau tidak bertobat, ya alat reproduksinya, organ reproduksinya akan rusak. Dan itu mengerikan, saudaraku. Makanya dulu ada wanita yang pendarahan, Tuhan sembuhkan, saudaraku. Nah, kita akan baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Kepada jemaat di Tiatira. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang mata bagiannya adalah api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Ya, aku tahu pelayanan juga tekun. Terus bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan mematikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan meremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudaraku, jadi kesalahan dari jemaat Tiatira ini perzinahan rohani. Ini jatuhnya di sini, saudaraku. Ini namanya pintu kemah suci. Saudaraku, ini menunjuk kepada panca indera saudara. Jangan saudara gunakan untuk menerima sentuhan-sentuhan palsu. Sentuhan-sentuhan palsu itu termasuk apa? Ajaran wanita Isabel yang mengizinkan berzina. Saudara, kemudian apa? Seluk beluk iblis. Saya iblis ngerti, tapi saya nggak ngajarkan pada saudara. Lah buat apa saya ngajarin iblis sama saudara? Lebih baik saya ngajarin surga. Di sini ada tertulis, saudaraku. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Orang kalau mempelajari seluk beluk iblis nanti jur kemeroh, saudaraku. Terus panca inderanya itu, saudaraku, seolah-olah dibisiki oleh Roh Kudus padahal bukan, halusinasi dan lain sebagainya. Itu kesalahan jemaat di Tiatira. Jadi panca inderanya itu dibuka, tetapi untuk mendengar, saudaraku, untuk merasakan, untuk mengecap, untuk melihat, merasakan hal-hal yang bukan berasal dari Roh Kudus. Akibatnya, saudaraku, itu sistem reproduksi baik secara rohani itu menunjuk keberhasilan saudara melahirkan karya-karya besar,
itu bisa menjadi mandul, saudaraku, kalau kita mendengarkan hal-hal yang nggak benar. Kemudian, saudaraku, selanjutnya juga jangan mempelajari seluk-beluk iblis. Di sini dikatakan, ini ya keras ya, saudaraku. Kadang itu banyak orang yang senang belajar tentang iblis. Ngopo belajar iblis, saudaraku? Belajar aja surga, belajar aja tentang malaikat, tentang bagaimana supaya kita nanti bisa semakin dekat kepada Tuhan. Ini keras, saudaraku, teguran saya ini. Tapi saya harus ngomong. Sudah yang dikasih Tuhan, ini kesalahan jemaat Tiatira yang secara rohani, kalau dia tidak bertobat, dia dikatakan di sana tadi, saudaraku, anak-anaknya akan dimatikan. Artinya, saudaraku, dia tidak akan bisa melahirkan karya-karya besar. Dia menjadi mandul secara tidak bisa melahirkan apapun. Sudah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan secara jasmani itu efeknya adalah pada sistem reproduksi akan mengalami sakit ataupun kerusakan. Kalau manusia terlalu halu, bahasanya itu seperti itu, saudaraku. Jadi ada orang rohani itu yang terlalu halu ya, saudaraku. Itu kenanya di dosa di jemaat Tiatira tadi, saudaraku. Nanti akan ke sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan lanjut. Sekarang penyakit yang kelima. Kalau penyakit yang keempat tadi, penyakit yang mengenai alat reproduksi. Jemaat-jemaat yang terlalu halusinasi, saudaraku, kemudian mempelajari seluk-beluk iblis macam-macam lah, saudaraku. Ini ditegur ini, saya nggak enak ngomong gini ini, saudaraku, karena akan banyak yang tertegur. Tapi tetap saya sampaikan. Kemudian yang kelima, ini penyakit jemaat Sardis. Ini dilanda kematian dan kebangkitan palsu. Saya katakan tadi, ya ibadah itu rutin, tetapi seperti robot tanpa perasaan, saudaraku. Yang ditunggu-tunggu itu, wah ini rampungnya ibadah jam piro, saudaraku. Itu, saudaraku, itu seperti robot. Efeknya di dalam tubuh manusia itu terjadinya kelumpuhan yang melumpuhkan otot-otot dan syaraf-syaraf sehingga mengalami kelumpuhan rohani. Kelumpuhan rohani itu seperti apa toh? Kalau nggak didorong-dorong, nggak mau datang ibadah, itu lumpuh rohaninya. Harus didorong-dorong. Nah, saudara yang dengar saat ini ya, kalau mau ibadah fellowship nggak usah didorong-dorong, datang sendiri gitu loh, saudaraku. Saya suka. Sudah akan terhindar dari penyakit jemaat Sardis ini. Kelumpuhan rohani, sel-sel yang membuat saudara itu lumpuh, itu akan diperbaharui oleh Tuhan. Semangat gitu. Seperti kalau mau terima berkat banyak gitu loh, saudaraku. Ya kalau itu, saya itu pelayanan ya, saya itu rasanya seperti mau menerima berkat banyak. Saya yakin nih, saudaraku. Jadi apapun yang terjadi ya jalan, saudaraku. Jadi saudaraku, jemaat Sardis ini terjebak dalam kematian kebangkitan palsu. Ini kalau di dalam pola tabernakel di bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan. Kalau di dalam sistem ibadah itu di baptisan, saudaraku. Jadi dia tidak bisa mematikan keinginan daging itu secara sungguh-sungguh. Setengah mati, saudaraku. Cuma setengah mati jadi kayak mayat hidup gitu, saudaraku. Medeni. Jadi ini kematian kebangkitan palsu. Makanya nanti di akhir zaman antikris itu munculnya dari dalam lautan, saudaraku. Antikris itu manusia yang seperti robot, kejahatannya itu luar biasa karena dia terjebak dalam kematian kebangkitan palsu ini. Seperti Fir'aun matinya di laut Tebero, bangkitnya di akhir zaman, saudaraku, menjadi antikris di akhir zaman. Itu kematian kebangkitan palsu itu seperti itu akibatnya. Pengikut antikris itu nanti juga gitu, saudaraku. Ya kalau ibadah itu ibadah rutin, saudaraku, tetapi saudaraku yang didengar bukan firman Tuhan, itu cuma rutinitas lah, saudaraku. Saudara, kemudian saya beritahu saudara, malaikat jemaat yang kelima, bintang yang kelima ini ahli
di dalam membangun bejana pembasuhan. Dia pandai di dalam mematikan keinginan daging dan bangkit di dalam kekuatan Roh Kudus. Kita akan baca Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kepada jemaat di Sardis, Yuk. dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Engkau dikatakan hidup, terus padahal terus Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Terus? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Amin. Sampai di dulu. Kalau saudara punya kerjaan, ya ini saudaraku, hendaknya itu diselesaikan. Jangan suka seperti jemaat di Sardis ini. Tidak ada satupun pekerjaanmu yang aku dapati sempurna. Mau kerja apa gitu setengah-setengah sudah ditinggal. Saudaraku, saudaraku, jadi nggak bisa berhasil orang yang kayak gini ini, saudaraku. Ini jatuhnya jemaat Sardis. Jadi kalau kerja itu setengah-setengah, jualan onde-onde, saudaraku, setengah-setengah, saudaraku, nggak niat betulan, saudaraku, cuma setengah-setengah. Saudaraku, ini kurang baik. Jadi kalau saudara mengerjakan suatu, hendaknya belajar perfect ya, saudaraku. Perfect itu bagus. Selesaikan. Sudah dipercaya pekerjaan apapun, sesederhana pun, selesaikan dengan baik. Itu luar biasa. Saudara, sebab kalau seseorang sampai jatuh di dalam dosa jemaat di Sardis, yaitu kematian dan kebangkitan palsu, itu nanti saudara akan terjebak kepada rutinitas saja, saudaraku, rutinitas yang palsu, saudara. Dan ini manifestasinya kalau terjadi di dalam tubuh manusia adalah terjadinya kelumpuhan yang melumpuhkan otot-otot, kemudian syaraf-syaraf, sehingga terjadi kelumpuhan rohani. Saudara, kemudian yang keenam, ini jemaat Philadelphia. Ini disuruh oleh Tuhan supaya sabar. Nah, sabar itu menyesakkan dada, seperti tadi saya sampaikan. Kalau sedang menahan rasa sabar ini, sekat rongga dada itu seperti naik. Nah, saudaraku, jemaat Philadelphia ini jatuhnya di pintu tirai. Ini, saudaraku, pintu tirai. Pintu tirai Maha Kudus ini kalau dalam badan kita itu terkena diafragma, ya saudaraku. Jadi kalau seseorang itu karena sedang bersabar, ini seolah-olah diafragmanya itu sering tertekan, saudaraku. Orang sabar itu begitu, ilmu tinggi kesabaran, makanya orang sering dikatakan seperti itu. Karena bersabar dan menahan segala macam keinginan daging dan hawa nafsu, sering dada ini terasa sesak. Saudaraku, ini penderitaan jemaat Philadelphia. Saudaraku, kemudian saya beritahu saudara, malaikat sidang jemaat di Philadelphia, yang disebut bintang yang digenggam di tangan Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal 1 ayat 16, salah satu tokoh akhir zaman ini. Dia adalah tokoh yang ahli di dalam merobek tirai daging. Dia sangat sabar. Saudaraku, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Ya. Kepada jemaat Philadelphia, Ya. dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Terus, Karena engkau menuruti firmanku
untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudaraku, jadi jemaat Philadelphia ini jemaat yang terbagus, jatuhnya di pintu tirai Maha Kudus. Saudaraku, dia hanya perlu sabar memegang apa yang sudah ada, sabar menghadapi cibiran, hinaan, cercaan, dan lain sebagainya. Sabar. Dan untuk sabar ini rasanya diafragma, dada, sekat rongga dada ini seperti tertekan, saudaraku. Tetapi kalau sudah sabar, di sini dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Saudaraku, jadi maaf ya, saya salah baca ya tadi. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ini kekurangan dari jemaat Philadelphia, sedikit kekurangannya, tetapi harus sabar. Kemudian yang terakhir ini adalah penyakit jemaat di Laodikia. Ini paling parah, tidak menghargai korban Kristus. Jadi kalau berhasil itu, wah, karena aku memang giat kerja, karena aku memang pinter, karena aku memang, nah seperti itu, saudaraku. Akibatnya, karena tidak menghargai korban Kristus, akibatnya tidak pernah mengerti berkorban juga, dan menjadi sombong rohani, merasa serba bisa melakukan segalanya. Efeknya, saudara, kalau orang terkena dosa Laodikia ini juga bahaya. Efek dari dosa Laodikia ini, kalau mengenai manusia, adalah rusaknya kaki dan seluruh sendi-sendi kehidupannya. Atau bisa juga menerima hukuman secara tiba-tiba, artinya dimuntahkan, karena hidupnya itu menjijikkan, yang seperti itu. Orang yang tidak menghargai korban Kristus itu di hadapan Tuhan menjijikkan, akhirnya sering dimuntahkan, saudaraku. Dan secara rohani ini menunjuk kepada rusaknya misbah korban bakaran. Jadi malaikat sidang yang ketujuh ini, saudaraku, yang disebut salah satu dari ketujuh bintang yang digenggam di tangan Tuhan Yesus Kristus, ini keahliannya adalah membangun mezbah korban bakaran. Dia sangat mengerti berkorban, dia sangat mengerti menjunjung tinggi korban Kristus, saudaraku, dan luar biasa. Dan ini tokoh dari Amerika ya, saudaraku, saya kasih tahu bocoran sedikit. Tadi tidak saya sebut satu persatu, besok ya, saudaraku. Ini dari Laodikia, ini tokohnya dahsyat. Karena proses penyucian juga dahsyat. Nanti tugasnya masing-masing itu ada. Sangkakala 1, 2, 3, 4 itu nanti tugasnya masing-masing ada. Meterai 1, 2, 3, 4 itu juga ada. Sudah kita akan baca, saudaraku, kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Kepada jemaat di Laodikia, Ya. dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Iya. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Iya, ini yang saya sebut orang yang mengalami dosa seperti Laodikia ini sangat rawan mengalami kecelakaan setiap waktu, karena dia bisa dimuntahkan oleh Tuhan.
Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Terus, Maka aku akan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dikemulikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. terus, Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. amin. Jemaat Laodikia ini jatuhnya paling dalam ya, saudaraku. Jemaat yang jatuhnya paling dalam. Memang jemaat kaya-kaya, makanya Amerika itu kaya ya, saudaraku. Saya sebut salah satu tokohnya itu dari Amerika, malaikat jemaat di Laodikia. Ini tokohnya dari Amerika, saudaraku. Di sana kaya-kaya orangnya. Tetapi karakternya seperti ini. Aku sudah pinter, aku sudah kaya. Saudaraku, seperti itu. Saudaraku, ini salah satu yang harus kita ketahui. Tetapi kepada jemaat yang demikian pun Tuhan katakan, barang siapa aku kasih, ia ku tegur, ia ku hajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Dan kepada jemaat yang paling jelek ini, saudaraku, bahkan Tuhan mau menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Harpaso, saudaraku. Wahyu 3 pasal 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kalau sudah membaca di Wahyu pasal 12 ayat 5, itu orang-orang yang harpaso itu, mereka adalah orang-orang yang dibawa langsung lari kepada Allah dan ketatannya. Saudaraku, jadi jemaat yang paling elek sekalipun, jatuhnya paling dalam sekalipun, kalau mau bertobat, Tuhan masih bisa jadikan dia jemaat terbaik yang bisa harpaso. Saudaraku, jadi saya tadi sudah menyebut jemaat Laodikia ini, saudaraku, ini tokohnya, pemimpinnya nanti itu dari Amerika, saudaraku. Guru dari Amerika, bintang dari Amerika. Nanti tugasnya itu ada. Sebetulnya dari yang pertama tadi masing-masing ada ya, saudaraku, tetapi belum saya jelaskan sekarang, itu butuh waktu dan butuh pergumulan. Saudara, jadi pesan firman Tuhan saat ini, saudara jangan sampai jatuh. Dan kalau saudara ada sakit penyakit, saudara mengalami satu kelemahan tubuh, salah satu kelemahan tubuh, sudah bertobat, maka Tuhan bisa menyembuhkan penyakit saudara, baik itu penyakit yang berkaitan tadi dengan misbah dupa, itu yang berkaitan dengan organ pernapasan, sistem pernapasan saudara, atau penyakit yang berkaitan dengan pelita emas, itu ginjal dan organ-organ lain yang terkena pelita emas, baik penyakit yang berkenaan dengan usus dan pencernaan, itu meja roti sajian, baik penyakit yang terjadi di organ-organ reproduksi, itu pintu kemah suci, kemudian kelumpuhan rohani, itu kematian dan kebangkitan palsu, maupun penyakit seperti jemaat Laodikia yang parah, itu saudaraku merasa sudah memiliki segalanya sehingga tidak menghargai kekuatan korban Kristus. Kiranya sudah diberkati, disucikan. Ya, kalau saya ngomong memang keras, tetapi untuk menyucikan saudara supaya penyakit-penyakit saudara disembuhkan oleh Tuhan, sudah dibentuk menjadi orang yang paling tidak itu nanti bisa diungsikan dan istimewa, sudah bisa harpaso. Demikian firman Tuhan.